Pemirsa, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kesehatan terus menggalakkan program pencegahan penyakit tidak menular di masyarakat. Dinas Kesehatan menghimbau warganya untuk merubah pola hidup sehat. Pasalnya penyakit tidak menular sangat beresiko tinggi, bahkan banyak merenggut nyawa. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kesehatan terus menggalakkan pencegahan penyakit tidak menular atau PTM di wilayah kabupaten melalui berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah melakukan penyuluhan dan pembinaan yang melibatkan stakeholder di masyarakat dengan membentuk pos-pos pembinaan terpadu di desa-desa yang saat ini sudah banyak berdiri, terutama di sejumlah desa yang menjadi percontohan. Puskesmas Wonodadi Kabupaten Blitar menjadi salah satu percontohan agent of change, akan terus mendorong masyarakat untuk mensukseskan pencegahan penyakit tidak menular atau PTM di lingkungannya. PTM mempunyai kesamaan arti dengan penyakit kronis karena kelangsungannya PTM ini adalah sangat kronis dan panjang. Kedua adalah mempunyai kesamaan tentang penyakit yang non-infeksi, artinya penyebab PTM ini adalah bukan mikroorganisme. Yang ketiga adalah penyakit PTM adalah penyakit yang new communicable disease, artinya bahwa ini menular atau disebabkan dipicu oleh gaya hidup. Yang terakhir adalah penyakit degeneratif, itulah PTM. PTM adalah penyakit yang nyata-nyata di depan kita ada, namun tidak disadari oleh masyarakat. Inilah yang menjadi urgen. PTM selalu ada kecenderungan meningkat mengikuti tren pola hidup masyarakat sendiri. Kita tahu Wonodadi termasuk masyarakat yang pola hidupnya lumayan maju, walaupun kita berada bukan di tengah kota. Namun kita tahu secara geografis Wonodadi itu berada di daerah yang perbatasan, sehingga kecenderungannya mengikuti pola-pola ya. Pada gilirannya mempengaruhi pola hidup. Pola hidup di sini yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit PTM itu adalah satu yang faktor risiko yang disebut sebagai unchangeable risk factors, artinya adalah yang atribut yang tidak bisa dirubah. Contohnya umur seseorang, ras seseorang, genetik seseorang, itu orang tidak akan bisa merubah itu. Secara proses umur tetap berjalan. Yang kedua adalah changeable risk, artinya bahwa faktor risiko yang bisa dirubah dengan pemahaman dan pengertian yang baru itu akan bisa berubah. Apa itu? Artinya kebiasaan merokok, kebiasaan yang kurang bergerak exercise, ya. Kita tahu bisa merokok sebagai pemicu CA-pari, pemicu CA-cervix dan lain sebagainya, ya. Dua hal inilah yang menjadi pokok permasalahan tentang PTM itu sendiri. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa angka penyakit tidak menular lebih tinggi dibandingkan penyakit menular, di mana angka penyakit tidak menular dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Kita punya PTM yang spesifikasi adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Kita tahu pada hipertensi pada tahun 2012 di Puskesmas Wonodadi ada 2.903 kasus. Pada tahun 2013 ada 3.263 kasus. Pada tahun 2014 ada 3.916. Dari tahun 2012 ke 2013 ada peningkatan 11%. Luar biasa, teman. Ya. Pada tahun 2013 ke 2014 ada peningkatan 20%. Itu hipertensi. Ya, yang pada akhirnya akan mengkontribusi stroke dan seterusnya. Ya. Yang kedua, PTM diabetes mellitus pada tahun 2012 ada data 1664. 2013
melonjak tajam pada 2098. Ada peningkatan yang sangat signifikan 26%. 26% dari 1.600 berapa orang? Ada 340 orang. Bayangkan 340 orang dalam setahun menderita terdeteksi diabetes mellitus. Dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan yang luar biasa lagi, jadi 31%. Dengan jumlah angka mutlaknya adalah 2.751. Berangkat dari ini, maka sesungguhnya di depan mata kita ada ancaman yang luar biasa, namun kita tidak menyadarinya itu. Di Dinas Kesehatan lebih ke kebijakan. Bagaimana nanti PTM ini hari-hari ke depan ini akan lebih diseriusi. Sementara ini kita memang disibukkan oleh penyakit-penyakit yang menular. HIV/AIDS, demam berdarah, difteri memang masih menjadi masalah di Dinas Kesehatan. Tetapi ternyata angka kematian penyakit tidak menular ini ternyata menyalip dari yang penyakit menular. Dulu TB paru ini tertinggi, sekarang ini penyakit jantung dan pembuluh darah itu menduduki nomor 1, bahkan itu secara nasional. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar terus menekan penyakit tidak menular dan bekerja sama dengan Puskesmas Wonodadi melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan Agent of Change. Di Dinas Kesehatan Kabupaten itu ada 2 versi yang sekarang berkembang untuk PTM. Di Wulingi itu ada Posbindu namanya, itu sesuai program pemerintah. Sedangkan di Wonodadi itu ada yang kemarin juga dari pemerintah, yaitu pemberdayaan masyarakat yang namanya Agent of Change. Di sini semua potensi yang ada di Kecamatan Wonodadi ini dijadikan Agent of Change yang dibekali ilmu tentang perilaku hidup sehat yang muaranya nantinya ingin mencegah penyakit tidak menular ini. Dan ini wujud perilakunya adalah bergaya hidup sehat, berpola hidup sehat supaya tidak terjadi penyakit tidak menular ini. Berkat ketekunan dan kesabaran para Agent of Change yang ada di desa-desa di Kecamatan Wonodadi, perlahan mampu mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih baik. Jadi suami saya Pak yang saya gembleng dulu, akhirnya alhamdulillah suami saya batuk, disuntik kemana-mana, berobat kemana-mana, tidak bisa sembuh. Katanya Pak dokter, ini harus berhenti merokok. Akhirnya alhamdulillah sekarang bisa berhenti, anak saya juga berhenti. Terus akhirnya saya terjun ke masyarakat, ke RT-RT, saya kumpulkan di yasinan. Itu juga saya bilang, itu juga dari masyarakat masih ada Pak yang bilang, bojone dhewe apa wis mari lek ngerokok. Saya bilang, betul, suami saya dan anak saya sudah selesai merokok. Ya saya mengimbau pada perokok, kon ngulangi terus. Maksud saya, ulangi sekaligus ndak bisa. Pokoknya belum ada masalah kesehatan badan, ndak mungkin bisa. Cuma himbauan saya, marilah kita kurangi, yaitu mengurangi. Bisanya mengurangi sedikit-sedikit, insya Allah bisa. Selain kebiasaan pola hidup sehat, yang perlu diperhatikan adalah menu makanan yang setiap hari kita konsumsi. Makanan yang baik adalah makanan yang mengandung syarat 4 sehat 5 sempurna. Selain itu, kebiasaan buruk mengkonsumsi makanan kurang sehat sebisa mungkin harus dikurangi.
Kebiasaan dulu sering makan gorengan. Terus kalau santan dari dulu memang tidak begitu suka. Terus garam agak terlalu banyak, tapi sekarang udah dikurangi. Buah dulunya tidak suka, sekarang udah konsumsi. Pola makan yang sehat itu sebenarnya tidak perlu yang mahal, seperti harus ada karbohidrat, protein. Karbohidrat menyangkut yaitu nasi, terus bisa juga nasi jagung, tiwul itu. Kalau masalah protein ya kadang telur, ayam, itu tempe, tahu itu. Kalau masalah sayur-sayur saya biasanya dari itu memetik di kebun sendiri. Alhamdulillah keluarga saya bisa terhindar dari berbagai penyakit. Tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penyakit tidak menular. Untuk itu bagaimana tanggapan dan rambu-rambu area bebas merokok. Yang dimaksud bebas merokok itu merokok tidak di tempat boleh itu tidak. Dari ibu muslimat khususnya ini alhamdulillah bisa. Wakil Bupati Blitar Rianto mendorong Dinas Kesehatan untuk terus menggalakkan program pencegahan penyakit tidak menular atau PTM ke masyarakat dengan harapan angka kematian akibat penyakit tidak menular bisa diminimalisir. Perilaku hidup bersih dan sehat, di mana antara lain kegiatan-kegiatannya itu banyak sekali ya, agar masyarakat itu hidupnya juga sehat dan juga tentunya dinamis, kreatif dan tentunya bisa bekerja dengan produktif. Inilah yang kita harapkannya, tidak hanya masyarakat desa Kebon Agung, antara lain yaitu ya, desa-desa yang lain pun sama ya. Jadi tentunya motivasi kita ini kalau kita bisa melaksanakan pola hidup bersih itu tentunya badan kita akan sehat, dan kalau badan kita sehat tentunya kita akan produktif di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan tentunya di dalam mencari ekonomi ya gitu. Dan tentunya kalau kita kompak bisa ya. Alhamdulillah, sekali lagi semua semata-mata karena izinnya Allah SWT ya, berkat upaya kita bersama, berkat dukungan masyarakat yang baik, berkat kerjasama lintas saudara yang baik pula, maka upaya-upaya yang kami sampaikan di depan tadi mendapatkan dukungan yang luar biasa. Yang terakhir kali, Jumat kemarin, kami mendapatkan permohonan dari PWRI, Persatuan Pensiunan Guru, untuk diadakan klub tersendiri tentang PTM ini. Artinya apa? Bahwa mereka sangat membutuhkan ini, karena mereka tahu kita pelayanan seperti itu, maka dia membutuhkan. Tapi karena satu hal, juga kita sarankan untuk bergabung dengan PTM yang baik. Untuk Puskesmas tentu saja kegiatan yang baik ini segera ditingkatkan, selalu ditingkatkan, dan bagi kami teman-teman jajaran Dinas Kesehatan tentu tinggal memfasilitasi, memberi dorongan kepada masyarakat yang memang sudah berjalan ini. Di tingkat kabupaten tentu saja kami sarankan kepada masyarakat, mari kita bergaya hidup sehat agar terhindar dari penyakit tidak menular. Bagaimana itu bergaya hidup sehat? Di antaranya tidak merokok, beraktivitas fisik, melakukan pola makan yang benar, yang seimbang, yang tidak hanya siap saji, tetapi makan-makan yang mengandung protein, karbohidrat, mineral, vitamin dan lain-lain. Yang itu harus seimbang makanannya. Jadi harus diperhatikan tidak terlalu banyak minyak, terlalu banyak zat warna, pengawet dan lain-lain. Pola hidup sehat ini dan perilaku hidup sehat ini harus menjadi budaya oleh masyarakat sehingga akhirnya masyarakat terhindar dari penyakit tidak menular.
Dengan kerjasama solid yang dibangun oleh semua pihak, mulai dari masyarakat dan juga pihak terkait, diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk terus melakukan pola hidup sehat, sehingga visi misi pemerintah Kabupaten Blitar, yakni mensejahterakan masyarakatnya, dapat terwujud. Ayo, lakukan pola hidup sehat dan wujudkan Kabupaten Blitar sehat. Nah pemirsa, demikian rangkaian liputan Blitar Kangkauntar episode pencegahan penyakit tidak menular. Semoga tayangan ini bisa mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Akhirnya saya Yumita Agustina pamit, sampai jumpa dan salam JTV.